Pemirsa, akhirnya tahapan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang sudah memasuki tahap pendaftaran. Seperti halnya berbagai persiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar. Pada hari pertama pendaftaran, Jumat 4 September lalu, telah menerima Bapak Paslon Bupati dan Wakil Bupati Petahana, yakni Rianto Marhenis. Selain itu, pada hari kedua juga telah mendaftar Bapak Paslon Rini Santoso untuk bertarung dalam Pesta Demokrasi Pilbub Blitar 2020 nanti. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020 telah memasuki tahap pendaftaran bakal pasangan calon atau Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati. Pendaftaran Bapaslon kali ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Petugas KPU membatasi masa pendukung yang masuk ke halaman maupun ruangan KPU. Nampak polisi bersenjata lengkap berjaga di depan kantor KPU dan hanya mengizinkan beberapa orang saja untuk masuk ke dalam kantor KPU. Yang mana pada hari pertama pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar, tepatnya Jumat 4 September lalu, calon petahana Rianto Marhenis Urip Widodo langsung mendaftar ke KPU. Rianto Marhenis tiba di kantor KPU di Kecamatan Garum sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dengan mematuhi protokol kesehatan, pasangan petahana ini hadir, didampingi petinggi PDIP dan ketua partai politik dari partai koalisi diantaranya Nasdem, Demokrat, Golkar, Gerindra, dan P3. Jadi hari ini tanggal 4 September sekitar pukul 3.00 kita menerima pasangan calon yang diusung oleh 6 partai politik, diantaranya adalah PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, kemudian Golkar, P3 dan Gerindra. Jumlah kursi bila dihitung seluruhnya itu ada 33 kursi. Calon yang mendaftar hari ini Bapak Dr. Andes Rianto dan Bapak Marhenis Urip Widodo. Pemirsa, pasangan Rianto Marhenis dalam mendaftar Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang diusung oleh 6 parpol pendukung diantaranya PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan P3. Ketua KPU Kabupaten Blitar menyampaikan terkait proses syarat calon petahana ini masih membutuhkan proses verifikasi. Rencananya, KPU Kabupaten Blitar dalam waktu dekat segera mengumumkan kembali hasil verifikasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon. Hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Haji Rianto bersama Bapak Marhenis Uwe yang didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik pengusung untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Dalam melakukan pelayanan, insya Allah KPU selalu mengedepankan prinsip keadilan. Kita beri pelayanan yang sama kepada semua masyarakat, semua peserta pemilihan. Kita juga memberi pelayanan terbaik untuk semua proses tahapan kepada seluruh pasangan calon. Insya Allah integritas penyelenggara bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Sehingga pada hari ini, manakala dari tim pasangan calon Bapak Rianto dan Bapak Marhenis nanti menyerahkan berkas kepada KPU, kita akan lakukan verifikasi. Kita akan lakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon. Manakala ini nanti sudah terverifikasi dan memenuhi syarat, maka dapat kita nyatakan sah sebagai bakal pasangan calon.
Terkait dengan syarat calon, ini nanti akan kita cek, ya, apakah syarat calon itu sudah dipenuhi secara lengkap. Manakala syarat calon itu nanti belum lengkap, maka ada kesempatan sampai nanti tanggal 6 untuk melengkapi. Manakala nanti sudah lengkap, nanti dapat mengikuti proses-proses selanjutnya. Semua dokumen ini nanti juga akan kita umumkan kepada publik, agar publik juga dapat menilai sebagai calon pemilih dan dapat memberikan tanggapan antara tanggal 4 sampai tanggal 8 September. Yuk warga Kabupaten Blitar, yuk ayo, jangan lupa Rabu 9 Desember. Waktunya memilih bupati dan wakilnya. Tertundanya beberapa tahapan pilkada karena pandemi COVID-19 ini tak menyurutkan pihak KPU Kabupaten Blitar untuk terus kembali mensosialisasikan kepada masyarakat. Serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan beberapa tahapan lainnya ke depan akan lancar hingga pesta demokrasi diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Rahasia jujur dan adil, ayo sukseskan pemilihan bupati wakil bupati Blitar 2020. Yuk warga Kabupaten. Kesempatan sore hari ini tepat pukul 15 tadi kita mendaftarkan pasangan calon dalam keadaan sehat walafiat, selamat sampai ke KPU. Mudah-mudahan perjalanan pendaftaran ini sama harapannya dengan Ketua KPU tadi, lancar dan lulus sebagai calon. Harapan kita itu pelayanan KPU sedemikian menjaga protokol kesehatan, dan ini sebagai satu sinyal bahwa pemilu kada yang tadi disampaikan memang sempat tertunda dan kemudian ini pilkada lanjutan 9 Desember ini, saya yakin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat itu nanti juga akan menjadikan gairah demokrasi dan partisipasi untuk pemilih datang ke TPS itu akan semakin meningkat. Bahkan syukur kalau bisa lebih dari pemilu kada yang lalu partisipasinya, karena semata-mata ya demi kebaikan, kemajuan Kabupaten Blitar yang kita cintai ini. Yuk warga Kabupaten Blitar, yuk ayo, jangan lupa Rabu 9. Berkas-berkas pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pasangan Rianto Marhainis kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Blitar untuk dilakukan tahap pengecekan berkas. Ayo, 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 ojo lali. Yuk, ayo, ayo pergi ke TPS, berikan hak suaramu, hak demokrasi. Pemilihan bupati yang berkualitas, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Ayo sukseskan pemilihan bupati wakil bupati Blitar 2020. Yuk warga Kabupaten Blitar, yuk ayo, jangan. Mulai pada hari ini, mulai tanggal 4 sampai tanggal 6 September tahun 2020 adalah tahapan pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya nanti akan dilaksanakan verifikasi, yaitu verifikasi syarat pencalonan mulai tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi hari ini juga, saat ini juga kita langsung melaksanakan tahapan verifikasi syarat pencalonan. Selanjutnya pengumuman dokumen pasangan calon dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar tadi, bahwa nanti dokumen-dokumen yang hari ini diserahkan oleh tim pengusung calon bupati dan wakil bupati Blitar akan kami unggah ke dalam Silon, sistem informasi pencalonan. Dokumen-dokumen tersebut dikecualikan ya, untuk dokumen yang dikecualikan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Proses pelaksanaan pendaftaran berjalan lancar, syarat pencalonan tadi sudah kita verifikasi dan dapat kita terima.
Untuk syarat calon itu tadi juga sudah kita terima, kita nyatakan lengkap. Itu nanti akan kita verifikasi sampai tanggal 12. Hasil verifikasi akan kita umumkan kepada publik di tanggal 13 dan tanggal 14. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat bahwa ini nanti semua dokumen kecuali dokumen yang harus dikecualikan itu nanti kita unggah ke Silon dan masyarakat atau publik bisa menilai atau memberi tanggapan kepada KPU atas dokumen-dokumen pasangan calon yang mendaftar hari ini mulai hari ini sampai nanti tanggal 8 September. Yuk warga Kabupaten Blitar, yuk ayo jangan lupa Rabu 9 Desember. Waktunya memilih bupati dan wakilnya untuk masa depan Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan pengecekan berkas, KPU telah memverifikasi berkas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Rianto Marhenis Urip Widodo. Berkas keduanya pun sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Pemilihan bupati yang berkualitas, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Ayo sukseskan pemilihan bupati wakil bupati Blitar 2020. Yuk warga Kabupaten Blitar, yuk ayo jangan lupa Rabu 9 Desember. Waktunya memilih bupati dan wakilnya untuk masa depan Kabupaten Blitar. Ayo, 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 ojo lali. Yuk, ayo, ayo pergi ke TPS, berikan hak suaramu hadir. Bersyukur alhamdulillah tahapan-tahapan untuk pemilu kada di Kota Blitar sudah mulai kita lakukan, termasuk hari ini saya Rianto bakal calon bupati bersama Bapak Marhenis sebagai calon wakil bupati dihantar oleh teman-teman sahabat saya semua pimpinan partai pengusung yang ada 6 partai pengusung mulai dari PDI Perjuangan, kemudian Nasdem, kemudian Golkar, Gerindra, Demokrat, dan P3. Ya, alhamdulillah setelah melalui proses penelitian berkas yang kami sodorkan kepada KPU disaksikan oleh Bawaslu, semua dinyatakan sah dan diterima, dan tentunya ini kita menjadi bakal calon bupati. Ya. Tentunya masih ada tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan seterusnya. Kalau kita lihat hitungan kursi, maka ada sisa kursi lebih dari 10 ya. Ada 17 kursi yang tersisa, diantaranya kursinya PKB 9 kursi, terus kemudian PAN 7 kursi dan PKS 1 kursi. Saya kira sisa kursi ini cukup untuk adanya satu paslon lagi yang mendaftar ke KPU. Akan kita tunggu sampai terakhir tanggal 6 hari Minggu pukul 24.00. Bapaslon yang mendaftar dengan diusung oleh 6 partai ini mendapatkan 33 kursi. Dengan ini, KPU menyampaikan masih terdapat 17 kursi yang tersisa. Demokrasi. Pemilihan bupati yang berkualitas, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Ayo sukseskan